Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid Abdurrahim Pangkalan Udara TNI AU Mulyono yang ada di Jalan Juanda, Sidoarjo, dengan mengangkat topik hakikat kemerdekaan. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam kesempatan yang sangat singkat ini, di penghujung atau tanggal 1 Agustus 2025 ini, tak henti-hentinya mari kita senantiasa berwasiat buat diri kita masing-masing, wasiat tentang bagaimana pentingnya kita semua dapat menjaga ketakwaan kita ini, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melaksanakan apapun yang telah menjadi perintahnya dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan-larangannya, sehingga mudah-mudahan dengan kepatuhan kita kepada Allah ini, Allah betul-betul membentangkan jaminan keridhaan berupa keselamatan hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tak terasa bangsa dan negara tercinta ini sebentar lagi atau 16 hari lagi akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80. Usia yang cukup jikalau kiaskan dengan usia hidup kita, maka sungguh di usia 80 itu usia yang sudah di atas dewasa. Sehingga mudah-mudahan dengan topik atau tema yang diusung adalah untuk menjaga kedaulatan dan kemandirian bangsa menjadi ke arah lebih baik. Mudah-mudahan senantiasa Allah mudahkan. Senyampang dengan itu, maka pada kesempatan ini saya akan mengangkat topik hakikat dari kemerdekaan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bangsa kita sudah merdeka 80 tahun.
Apa makna merdeka? Kalau kemudian kita lihat secara bahasa, merdeka itu artinya bebas melakukan apa saja. Bebas untuk bekerja, bebas untuk berusaha, bebas untuk melakukan apa yang membuat manfaat. Termasuk hari ini, adik-adik yang saat ini sedang mengikuti seleksi untuk mengikuti calon-calon bintara yang ada di TNI AU, ini adalah hak-hak dari masing-masing untuk berusaha. Artinya bahwa setiap orang dalam negara yang merdeka maka akan bebas melakukan apapun. Namun kebebasan melakukan apapun itu akan terbatas dengan kewajiban. Kewajiban apa? Menghargai kebebasan orang lain. Setiap orang punya hak, tapi hak-hak itu akan dibatasi dengan kewajiban. Maka hari ini adik-adik yang mengikuti adalah punya hak untuk ikut seleksi, tapi ada kewajiban-kewajiban yang perlu ditunaikan, sehingga antara hak dan kewajiban jikalau selaras, maka kehidupan ini akan damai. Berbicara tentang kemerdekaan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menantang buat orang-orang yang kufur. Di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 40, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna 'alaina. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah adalah orang-orang yang mengkufuri kekuasaan Allah. Mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah, la yakhfauna 'alaina, mereka tidak akan bisa menyembunyikan sedikit pun apa yang ia lakukan dari pandangan Allah, dari perhitungan Allah. Jikalau kemudian orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak taat aturan, orang-orang yang tidak taat azas kebenaran, dan kemudian dia merasa benar, merasa untung, merasa menang, maka disinilah Allah menantang mereka. Afamay yulqa fin nari khairun ammay ya'ti amina. Afamay yulqa fin nari khairun ammay ya'ti amina yaumal qiyamah. Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka itu lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang aman sentosa pada hari kiamat, aman dari ancaman siksa neraka, aman dari murka Allah? Maka ketika orang-orang yang telah mengkufuri nikmat Allah, mengkufuri ayat-ayat Allah itu merasa lebih aman, maka Allah pun akan mempersilahkan, i'malu ma syi'tum, kerjakanlah apa yang engkau kehendaki. Silahkan. Jikalau kita ingin menyimpang, silahkan. Kalau menyimpang, penyimpangan itu adalah aman, kekufuran itu adalah aman, silahkan. Tapi ingat, hidup ini, maka ayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa hidup di dunia ini ada kelanjutannya. Bukan titik kita hidup di dunia ini, masih koma, karena ada kelanjutan, yaitu alam barzah dan alam akhirat. Ketika kita hidup di dunia ini merasa bahwa segala sesuatu yang diperoleh di dunia adalah akhir dari kehidupan, maka ini adalah silahkan. Kalau kemudian segala apa yang diperoleh di dunia adalah akhir segalanya, silahkan kerjakan apa yang engkau lakukan. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah dengan apa yang kalian lakukan Maha mengetahui. Maksudnya adalah Maha memperhitungkan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Karena itulah apapun yang diupayakan oleh Bapak Presiden kita, apapun yang dilakukan oleh pemerintah kita di dalam rangka apa? Memperjuangkan harkat dan martabat bangsa dan negara kita ini. Dan salah satu yang kita banggakan adalah Bapak Presiden kita adalah memperkuat pertahanan dan keamanan. Maka lewat pertahanan dan keamanan, maka bangsa dan negara ini
mampu diperhitungkan di kancah dunia internasional, maka mudah-mudahan selaras dengan perjalanan ini akan terpilih anak-anak terbaik, putra-putra terbaik bangsa ini untuk akan menempati pertahanan negara ini agar menjadi negara yang dikdaya di masa kemudian, menjadi negara yang diperhitungkan dalam kancah apapun, sehingga dengan demikian mudah-mudahan arah dari apa yang kita lakukan selaras dengan mempergunakan kemerdekaan bangsa dan negara kita, mudah-mudahan menjadi bangsa yang diridhai oleh Allah, bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bangsa yang gemah ripah loh jinawi. Allah pun akan mengampuni setiap hamba-hambanya yang ingin kembali kepada Allah. Jikalau salah tetap bertaubat kembali kepada jalan yang benar, sehingga semuanya mudah-mudahan berakhir dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan sekelumit khutbah ini Allah membimbing kita semua di jalan yang benar, selaras dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini, menjadi bangsa-bangsa yang senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seluruh komponen anak bangsa pun akan senantiasa berjuang menuju keselamatan, bukan hanya selamat dunia tapi juga selamat akhirat, yang di situ mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang dilemparkan ke dalam neraka dengan kesombongan kita. Mudah-mudahan dengan ini Allah membimbing istri kita, anak turun kita, saudara kita, teman-teman kita menjadi orang yang selamat dunia hingga akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Diucapkan terima kasih atas atensi Anda mengikuti channel ini. Sebelum Anda tinggalkan channel ini, bila ini bermanfaat, silahkan share kepada teman, dan jangan lupa subscribe, like, tentu komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.